aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi aplikasi penghasil uang yang makin gencar gitu ya, dipromosikan meskipun ya sedikit senyap tapi ya tercium juga gitu ya. Namanya Ditok teman-teman ya, aplikasi yang mirip TikTok tapi sangat jauh berbeda, cuma mirip doang. Miripnya ya ada konten kreator dan bisa nonton video pendek aja gitu. Nah, Ditok ini makin gencar gitu ya dipromosikan, meskipun sebagian itu senyap-senyap mempromosikannya, nggak tahu kenapa, ya takut kena jegal aja mungkin ya. Terus kenapa saya bikin lagi Ditok? Karena sebelumnya saya sudah pernah beberapa kali gitu ya membahas Ditok ini. Nah, kenapa saya bikin lagi? Karena apa? Karena ada yang bertanya ke saya ya. Ada yang banyak sekali ya, lebih dari 5 orang itu ngejabri ke saya nanyain soal Ditok. Dan kebetulan yang nanya ke saya itu orang awam gitu. Ya, saya jelaskan lah, Ditok itu aplikasi penghasil uang investasi bodong, di dalamnya ada skema Ponzi gitu ya. Ya kayak VTube dulu, kayak Touch Video, kayak TikTok Lite Hong Kong, terus ya banyak lagi lah yang modusnya nonton video gitu ya. Kalau misalkan Ditok ini hanya sebatas seperti TikTok ataupun snack video, ya sah-sah aja asal ada tanda daftar PSE Kominfo gitu teman-teman. Tapi kalau sudah di dalamnya ada investasi ya, deposit untuk investasi gitu ya, dengan iming-iming menjanjikan kekayaan, wah itu bahaya teman-teman ya. Oke, nah sekarang saya mau bikin Ditok mungkin untuk yang terakhir kalinya, karena ini menurut saya video saya ini untuk ya kayak skakmat aja gitu ke Ditok gitu ya, ke aplikasi Ditok ini ya, meskipun katanya Ditok itu global ya, dia montok itu global ya, bodoh amat gitu ya, karena banyak entitas ilegal investasi bodong yang ada di Indonesia, yang ada di India promosinya, ya tetap aja bodong. Terus ya langsung saja di sini agak cepet teman-teman ya. Nah, di sini kan ada ya di profile ya, di Ditok itu sendiri ada anggota tim. Oke. Ada anggota tim yang di dalamnya ada 3 orang nih ya, teman-teman ya. Ini bule semua dari luar negeri gitu ya. Yang pertama ini ada fotonya juga, teman-teman. Abhishek Oshahon. Oke. Dia Diamond Talk CEO, oke. Nah, namanya Abhishek Oshahon, oke. Ingat-ingat ya, namanya Abhishek Oshahon. Terus yang bawahnya lagi ada Rafael Metivet, oke. Rafael Metivet, Direktur Divisi Teknologi Blockchain. Ingat ya, namanya Rafael Metivet. Terus yang bawahnya ada Jared Zhang, oke. Insinyur senior Diamond Talk, oke. Nah, ternyata teman-teman ya, kenapa tadi saya katakan Diamond Talk atau Diamond Talk atau Ditok ini scamnya sudah dari awal teman-teman ya. Kenapa? Karena foto-foto ini tidak sesuai. Oke. Jadi
saya pastikan foto ini mencatut foto orang lain. Cuma ngambil foto orang lain. Sama seperti halnya entitas ilegal investasi bodong lainnya juga. Oke. Saya tujukan video ini khusus untuk orang awam supaya tidak terjerumus ya. Tidak terjerumus di investasi bodong, money game, skema Ponzi. Yang pertama dulu tadi. Ini ya, Abhishek Oshahon. Oke. Abhishek Oshahon itu bukan Abhishek Oshahon, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini gambarnya. Namanya Howard Smith ya. Howard Smith. Oke. Nah, mudah sekali ngeceknya. Jadi foto-foto yang katanya anggota tim Ditok itu bohong, teman-teman. Palsu gitu ya. Namanya diganti gitu ya. Padahal itu namanya Howard Smith. Oke. Ini saya cek ketemu ya. Ini mudah sekali untuk ngecek kayak gini. Justru kalau ada yang nampilin foto-foto foundernya itu saya lebih tertantang seperti itu. Lebih tertantang untuk mencari siapa sih mereka gitu. Nah, ternyata Ditok ini cukup mudah mencarinya, teman-teman. Nah, Howard Smith ini London, teman-teman ya, dari London. Nah, ini adalah Chief Operating Officer Crossrail Elizabeth Line. Oke. Nah, ini. Wah, itu mungkin yang di website itu yang palsu, yang asli yang di Ditok. Gak mungkin. Oke. Karena yang di website dengan foto tersebut itu jauh lebih dulu ada daripada yang ditampilkan di Ditok. Oke, gitu. Terus yang kedua, kalau di Ditok ini namanya Rafael Metivet, oke, yang sebagai Direktur Divisi Teknologi Blockchain. Wah, bohong lagi nih. Nah, saya telusur ya, banyak sekali ada fotonya juga, dan jauh sebelum Ditok ada artikelnya sudah banyak ya. Ternyata yang namanya Rafael Metivet itu bukan Rafael Metivet. Tapi namanya adalah Robert de Quillen. Oke, Robert de Quillen. Asal Prancis ya, namanya juga nama Prancis ya. Manajer umum Asianoveo. Oke, asal Prancis. Jadi bukan Rafael Metivet. Oke, jadi namanya Robert de Quillen. Oke. Terbongkar. Oke, jadi ini kan scam. Scam itu bukan hanya dilihat dari kehilangan uang, ya, bukan hanya dari kehilangan aset, tapi ini juga scam dari segi informasi. Ya, selalu saya katakan, scam itu bukan hanya dari segi kehilangan uang, tapi dari segi informasi juga. Ya, ini termasuk scam, penipuan, ngambil foto orang lain, ganti namanya untuk keperluan tertentu. Itu kan penipuan. Misal foto kalian diambil, nama kalian misalkan Udin gitu kan, nama kalian Udin diambil, nah dipakai untuk keperluan tertentu oleh sekelompok orang. Katakanlah sekelompok orang itu penipu, foto kalian ditempel, namanya diganti menjadi Rudi misal. Itu kan penipuan ya. Kalau masih ada yang ngeyel kena tipu, ya itu terserah kalian saja ya. Yang jelas ini penipuan. Ditok ini dari awal saja sudah melakukan penipuan dengan mencatut foto-foto yang ada itu cuma nyomot doang, diedit dikit-dikit gitu. Terus bagaimana sih untuk orang awam nih ya? Nanti kalau misalkan kalian nih awam ya, orang awam bener gitu, tapi kok ngeyel, pengen nyoba, nanti saya kasih tips. Oke, nanti saya kasih tips. Nah, tumben ya, saya baik banget gitu, kasih tips untuk kalian orang awam yang ngeyel, pengen tetap ikut Ditok gitu. Nah, ini ulasan lagi nih, yang kemarin juga pernah saya bahas ya. Ini ada grup WhatsApp Ditok Diamond Group, oke. Nah, di sini yang nge-share-nya mungkin ini admin atau siapalah, namanya Midan Anis, oke, yang saya lingkari merah ini. Tulisannya ini sebetulnya sudah pernah saya bahas, tapi saya ulas lagi. Karena apa? Karena selalu ada orang awam, ya siapa tahu
nggak nonton video saya yang sebelumnya gitu. Oke. Saya berharap teman-teman jangan latah bikin dan meramaikan grup FB dan medsos lainnya. Ya, Tete dan gerombolan MAP mengintai. Kalau tidak mau bernasib sama dengan VTube, sebaiknya bekerjalah dalam senyap dengan jangan euforia di FB. Lisensi kita sedang diurus dan belum lengkap. Sekali dijegal kelengar kita. Itu kan kalimat-kalimat yang ya seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, di talk ini tadi kan saya bilang ya, banyak yang nanya, lebih dari 4 sampai 5 orang gitu ya. Yang orang awam gitu yang ngejabri ke saya. Ya mungkin karena di talk ini senyap juga. Ada yang senyap, ada yang terang-terangan gitu kan, nyari referral juga. Sampai kapanpun nggak bisa senyap-senyap gitu ya. Contoh kemarin yang senyap-senyap itu robot trading CT4F. Wah, underground tuh. Senyap-senyap. Tiba-tiba scam. Melakukan penipuan. Ya. Jadi scam itu artinya penipuan, teman-teman. Bukan tutup, bukan berhenti beroperasional begitu saja. Oke? Scam artinya penipuan. Kembalikan artinya ke sana. Kalau kalian beranggapan scam adalah tutup, scam adalah berhenti beroperasional, scam adalah websitenya tidak bisa diakses lagi, berarti kalian sudah kecuci otaknya sama leader Ponzi gitu. Jadi scam itu artinya penipuan. Nah, ini sudah melakukan penipuan karena mencatut foto orang lain gitu. Nah, seperti tadi yang saya katakan, kalau kalian merasa orang awam tapi kalian ngeyel ingin tetap main di aplikasi di top penghasil uang investasi bodong Ponzi ini, skema Ponzi ini, saya kasih tips. Tips yang pertama, ketika kalian main aplikasi di Talk, Diamond Talk, ini untuk orang awam yang benar-benar awam. Kalau pemain Ponzi mereka tahu konsekuensinya, oke? Kalau yang mainnya pemain Ponzi ya biarkan saja mereka. Tapi kalau untuk orang awam hati-hati. Pertama ini untuk orang awam nih khususnya ya. Pertama tipsnya, ketika kalian main di Talk ini, kalian pasti diajak oleh seseorang, baik offline maupun online. Kalau offline, simpan bukti ajakan chattingnya ya, chatting bukti ajakan kalian diajak di Talk oleh leader Ponzi ataupun oleh siapapun itu. Oke, intinya yang ngajak kalian. Terus yang kedua, simpan data orang yang ngajak kalian. Tentunya data diri. Kalau tahu alamatnya itu lebih bagus gitu ya. Terus yang ketiga tipsnya, simpan bukti penarikan, bukti WD ya. Bukti aktivitas transaksi. Oke. Aktivitas transaksi kalian di Talk itu simpan baik-baik. Oke. Kalian deposit berapa? Simpan struknya. Oke, fakturnya simpan. Bukti-bukti transaksi kalian simpan ya. Terus yang keempat, kalau kalian nanti kena scam, oke. Kalau nanti kalian kena scam di sini, yang keempat, laporkan leadernya. Oke. Laporkan leader kalian. Ini untuk yang keempat, oke. Tips yang keempat, laporkan leader kalian. Dalam melaporkan leader kalian, otomatis leader itu orang yang ngajak kalian pertama kali. Bisa disebut juga upline ya. Kalau kalian kena scam, laporkan. Sangat mudah melaporkannya. Kenapa? Karena tadi bukti-buktinya sudah kalian pegang. Oke, jadi nggak mungkin leadernya ngeles. Oke, seperti itu. Biasanya laporkan secara apa ya? Ya mirip-mirip kekeluargaan lah. Kalau hukumnya perdata gitu. Minta ganti rugi. Kalian rugi di Talk itu berapa? Minta ganti rugi ke upline kalian, leader kalian, karena leader kalian menikmati komisi dari deposit kalian, menikmati uang deposit kalian gitu. Itulah skema money game Ponzi, teman-teman ya, membayar member dari uang member lain gitu. Terus kalau si leader kalian itu ngeyel, gak mau ganti rugi, gak mau tanggung jawab, malah bilangnya, hati-hati nih, leader Ponzi ketika aplikasinya scam selalu menganggap dirinya juga korban. Hati-hati. Intinya mau itu yang ngajak kalian orang awam atau leader Ponzi, laporkan saja gitu. Soalnya kalau nggak ada yang ngajak kalian, ini khusus untuk orang awam, kalian gak mungkin kena tipu.
nggak mungkin kena scam gitu nantinya. Nah, kalau nggak mau tanggung jawab, laporkan. Karena apa? Karena berpotensi menjadi tersangka, upline, leader yang ngajak kalian itu. Ya, khususnya untuk kalian yang orang awam. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mampir ya. Silakan share video saya ini ke sosial media teman-teman semua supaya tidak ada lagi korban investasi bodong, money game, skema ponzi. Oke. Kaya itu nggak instan teman-teman. Ada proses. Aplikasi-aplikasi yang menjanjikan kekayaan dengan waktu cepat kayak gini itu nggak ada. Oke, ujung-ujungnya scam, penipuan. Mau aplikasi apapun, mau investasi apapun ya, baik di bidang apapun itu, yang namanya investasi, kalau ada kata investasi atau menghasilkan uang lah, mau investasi mau usaha gitu, baik online maupun offline, itu fluktuatif, naik turun. Oke, usahakan gitu. Kalau kalian nggak siap dengan fluktuasinya sebuah investasi, ya jangan berinvestasi. Karena bagi saya, fluktuasinya sebuah investasi, naik turunnya aset yang kita investasikan atau apapun itu yang kita usahakan gitu, itu adalah seninya. Jadi fluktuatif dari sebuah investasi itu adalah seni dari sebuah investasi teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.